Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan web berupa aplikasi ERP Dolibar. Baik, kelompok 5 beranggotakan Mariam Sidika Sumatri, saya sendiri Faras Nur Faiza, rekan saya Sasabila Dwi Asti. Baik teman-teman, sebelum masuk ke pokok pembahasan, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu ERP dan CRM. Baik, ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem yang membantu perusahaan mengelola dan mengintegrasikan berbagai proses bisnis seperti keuangan, produksi, persediaan, dan sumber daya manusia dalam satu platform. Selanjutnya CRM atau Customer Relationship Management adalah sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan dan interaksi perusahaan dengan pelanggan, bertujuan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dalam era digital, perusahaan memerlukan sistem terintegrasi untuk mengelola operasional bisnis. Dolibar ERP dan CRM hadir sebagai solusi berbasis web yang mudah digunakan, fleksibel, dan open source. Sistem ini membantu mengelola keuangan, penjualan, inventory, dan sumber daya manusia secara efisien dalam satu platform terpadu. Nah, teman-teman udah pada tahu apa itu Dolibar? Nah, Dolibar ERP dan CRM ini adalah sistem manajemen bisnis berbasis web dan open source yang digunakan untuk mengelola berbagai aktivitas perusahaan seperti keuangan, penjualan, pembelian, inventory, proyek, hingga SDM. Dolibar dirancang agar mudah diinstal, digunakan, dan disesuaikan sesuai kebutuhan organisasi, baik untuk usaha kecil, menengah, maupun besar. Selanjutnya, Dolibar adalah ERP atau CRM modular yang memungkinkan aktivasi hanya modul yang dibutuhkan. Modul CRM dan penjualan mencakup manajemen pelanggan, prospek, penawaran, pesanan, faktur, dan pembayaran online. Modul keuangan menyediakan akuntansi double entry, manajemen bank, dan perpajakan multinegara. Modul inventory mengelola stok, gudang, pengiriman, dan pesanan manufaktur atau MRP. Modul SDM dan proyek meliputi timesheet, laporan pengeluaran, cuti karyawan, dan manajemen peluang. Sistem ini mendukung multi-user, multi-currency, multi-language, dan integrasi REST API. Nah, keunggulan dari Dolibar yang pertama itu Dolibar gratis dan open source tanpa biaya lisensi berulang. Yang kedua, interface user friendly yang mudah digunakan tanpa pelatihan ekstensif. Yang ketiga, modular dan fleksibel. Aktivasi hanya fitur yang dibutuhkan. Yang keempat, dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan bisnis spesifik. Yang kelima, dukungan komunitas global dengan ribuan modul tambahan. Yang keenam, scalable dengan dapat ditingkatkan seiring pertumbuhan bisnis. 7. Fitur AI 2025, pengingat pintar, analitik prediktif, dan otomasi tugas. Yang kedelapan, integrasi e-commerce dengan Shopify, WooCommerce, dan Magento. Nah, keunggulan yang terakhir yaitu Dolibar cocok untuk UKM dengan anggaran terbatas. Nah, tadi kan ada keunggulan. Sekarang kelemahan dan tantangan dari Dolibar. Yang pertama, skalabilitas terbatas untuk perusahaan besar dengan operasi kompleks. Yang kedua, performa menurun pada dataset dan volume transaksi tinggi. Ketiga, kustomisasi lanjutan memerlukan developer terampil dan biaya tambahan. 4. Fitur spesifik industri terbatas dibanding SAP atau Oracle ERP. 5. Tidak ada modul payroll yang terintegrasi penuh. Keenam, tidak tersedia untuk iOS. Yang ketujuh, tidak ada webmail native tertanam. 8. Dukungan terbatas untuk operasi multilokasi yang canggih. 9. Tidak ada ketergantungan tugas dalam manajemen proyek. Nah, kelemahan dan tantangan dari Dolibar yang terakhir yaitu memerlukan konfigurasi server yang memadai untuk performa optimal.
Baiklah, selanjutnya yaitu proses implementasi pada aplikasi Dolibar. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan atau requirement analysis. Langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan proses kerja perusahaan. Tim implementasi akan melakukan wawancara dan observasi untuk menentukan yang pertama, modul apa saja yang dibutuhkan, mulai dari keuangan, penjualan, inventory, SDM, dan lain-lain. Lalu jumlah pengguna dan level akses. Selanjutnya, alur kerja bisnis atau workflow yang akan diotomatisasi. Lalu, integritas yang dibutuhkan, misalnya dengan e-commerce atau sistem pembayaran. Tujuannya adalah agar konfigurasi Dolibar sesuai dengan karakter dan skala bisnis. Yang kedua yaitu persiapan infrastruktur. Dolibar dapat dijalankan di server lokal atau on-premise maupun di cloud. Tahapan ini mencakup menyiapkan server web, PHP, dan database, lalu menentukan domain atau alamat akses, mengatur keamanan server, dan melakukan instalasi Dolibar sesuai versi stabil terbaru. Hasilnya adalah sistem Dolibar ini sudah siap diakses melalui browser. Yang ketiga yaitu instalasi dan konfigurasi awal. Setelah server siap, dilakukan instalasi dan konfigurasi dasar, yaitu membuat akun administrator utama, menentukan bahasa, zona waktu, dan mata uang, mengaktifkan modul yang relevan, misalkan CRM, invoicing, inventory, HRM, lalu menyesuaikan hak akses pengguna sesuai struktur organisasi. Lalu menambahkan identitas perusahaan seperti logo perusahaan, alamat, NPWP, dan lain-lain. Nah, langkah ini membentuk kerangka awal sistem Dolibar sesuai kebutuhan bisnis. Yang keempat yaitu migrasi dan input data. Tahap ini itu fokus pada memasukkan data awal agar sistem siap digunakan. Mulai dari data pelanggan, supplier, produk, stok, akun keuangan, karyawan. Lalu import data dapat dilakukan melalui CSV atau Excel atau modul import bawaan Dolibar. Lalu validasi data dilakukan agar tidak ada duplikasi atau kesalahan format. Jika sebelumnya sudah menggunakan sistem lain, proses data migration perlu pengujian untuk memastikan semua data itu terbaca dengan benar di Dolibar. Yang kelima yaitu kostumisasi dan integrasi. Dolibar itu bersifat modular dan open source sehingga bisa disesuaikan, yaitu penyesuaian tampilan dan form dokumen, invoice, quotation, PO, menambahkan modul tambahan dari marketplace Dolistore, lalu integrasi dengan platform lain seperti WooCommerce, Shopify, atau sistem pembayaran online. Lalu automasi workflow menggunakan trigger atau REST API. Jika dibutuhkan, tim developer bisa menulis modul custom sesuai kebutuhan spesifik bisnis. Proses implementasi yang keenam yaitu pelatihan pengguna atau user training. Agar sistem dapat digunakan secara efektif, dilakukan pelatihan kepada pengguna, mulai dari pengenalan menu dan modul yang digunakan, cara membuat penawaran, faktur, input stok, laporan keuangan, dan lain-lain, dan simulasi workflow harian agar semua divisi familiar. Pelatihan ini penting untuk meminimalkan kesalahan input dan meningkatkan adopsi sistem. Selanjutnya yaitu proses implementasi nomor 7, uji coba dan go live. Sebelum menggunakan penuh, dilakukan tahap testing, yaitu uji fungsi modul dan integrasi, lalu simulasi proses bisnis end-to-end, dari order hingga laporan keuangan, lalu perbaikan bug atau konfigurasi yang belum sesuai. Setelah semuanya stabil, sistem dinyatakan go live dan mulai digunakan secara resmi di seluruh divisi. Yang kedelapan yaitu evaluasi dan maintenance. Setelah sistem berjalan, dilakukanlah evaluasi secara berkala, yaitu monitoring performa sistem dan keamanan, update versi Dolibar untuk perbaikan bug dan fitur baru, backup rutin dan audit data, review kebutuhan modul tambahan seiring pertumbuhan bisnis. Nah, tahap ini itu memastikan Dolibar tetap optimal dan relevan dengan perubahan operasional perusahaan.
Selanjutnya yaitu studi kasus dari objek penelitian di Jaya Utama Motor, yaitu sebuah perusahaan dagang di Kota Padang yang bergerak di bidang penjualan suku cadang kendaraan bermotor. Sebelum penerapan ERP ini, sebagian besar proses bisnisnya itu masih dilakukan secara manual, terutama pada bagian penjualan, pencatatan, faktur, dan pengelolaan stok barang. Permasalahan yang dialami oleh Jaya Utama Motor yaitu pencatatan penjualan masih manual, hanya transaksi kredit yang dimasukkan ke sistem. Yang kedua yaitu stok barang sering tidak sinkron karena tidak ada modul inventory. Yang ketiga, faktur rawan rusak atau hilang. Tidak adanya sistem CRM sehingga pelanggan sering menunda pembayaran kredit. Masalah ini membuat proses bisnis tidak efisien dan data sulit dianalisis secara real time. Metodologi implementasinya yaitu yang pertama, studi pendahuluan, observasi dan wawancara untuk memahami alur bisnis yang sedang berjalan. Yang kedua yaitu pembuatan model proses penggunaan BPMN dan use case diagram. Yang ketiga, membandingkan beberapa aplikasi, ada aplikasi Open Bravo, Extapel, dan Dolibar. Hasilnya, Dolibar ini dipilih karena memiliki fitur CRM yang paling lengkap dan mudah dikonfigurasi. Yang keempat, instalasi Dolibar versi 3.8.1, konfigurasi database, input data perusahaan, supplier pelanggan, barang, serta aktivasi modul pembelian, penjualan, persediaan, dan CRM. Yang kelima yaitu dilakukan user acceptance test atau UAT kepada kasir, sekretaris, dan staf gudang, serta perbandingan hasil laporan manual dengan laporan dari sistem Dolibar. Hasil implementasi dari aplikasi Dolibar ini yaitu semua proses bisnis terintegrasi, mulai dari pembelian, penjualan, persediaan, dan CRM dalam satu sistem. Yang kedua yaitu pembuatan faktur otomatis dan tersimpan langsung di database, mengurangi resiko kehilangan data. Lalu laporan keuangan dan stok dapat dihasilkan secara otomatis. Profit and loss, balance sheet, income and expenses. CRM ini membantu pemantauan pelanggan kredit agar pembayaran lebih tertib. Lalu, hasil UAT menunjukkan semua fungsi sesuai kebutuhan pengguna, dan laporan Dolibar lebih akurat dibanding sistem manual. Untuk video demo dari penggunaan aplikasi Dolibar ini, teman-teman bisa akses di deskripsi video di bawah ini. Kesimpulannya yaitu, Dolibar ERP and CRM merupakan sistem manajemen bisnis berbasis web yang terintegrasi, fleksibel, dan open source. Implementasinya membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan transparansi laporan keuangan. Keberhasilan penggunaan Dolibar bergantung pada perencanaan implementasi yang baik, mulai dari analisis kebutuhan hingga pelatihan pengguna. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan untuk skala besar, Dolibar tetap menjadi solusi efektif dan terjangkau bagi UMKM hingga perusahaan menengah dalam mendukung transformasi digital bisnis. Oke teman-teman, sekian presentasi kami tentang ERP dari aplikasi Dolibar. Mohon maaf atas kesalahan kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.